Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atisa Priyanti dengan NIM 20111130025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Syariah kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan podcast materi mengenai menggagas APBN Syariah. APBN Syariah merupakan sebuah gagasan atau wacana yang sedang dibicarakan oleh banyak pihak. Salah satu bagi alternatif keuangan dalam mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Indonesia perlu bank syariah besar, di mana salah satu upayanya adalah menempatkan dana pemerintah APBN di bank syariah. Selanjutnya, statement Direktur Bank Syariah, yaitu harus ada yang men-trigger pertumbuhan ekonomi syariah, yaitu yang paling kuat dan memiliki political will adalah pemerintah. Apabila penggunaan anggaran negara sebagian relatif berapa persen atau disebut juga belanja negara harus ditransaksikan secara syariah, maka ini akan memberikan akselerasi yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan perekonomian syariah dan perbankan syariah. Setiap satuan kerja, satker, kementerian dan departemen diwajibkan setiap penggunaan atau belanjanya seperti pengadaan barang dan jasa menggunakan murabaha, pembangunan proyek-proyek jembatan, pelabuhan, jalan tol menggunakan musyarakah atau mudharabah muqayyadah, dan banyak skim syariah lainnya yang bisa diterapkan. Apalagi saat ini pemerintah sudah menggunakan instrumen sukuk untuk membiayai APBN dalam bentuk surat berharga syariah negara SBSN. Adapun kesimpulan statement sang direktur, yang pertama yaitu ada perlu aturan untuk menggerakkan bisnis syariah, yaitu aturan dari pemerintah. Yang kedua ada dengan diimplementasikannya akad-akad syariah dalam belanja APBN, maka akan terjadi sosialisasi dan literasi bisnis syariah ke pengusaha sektor real. Yang ketiga, banyak variasi kontrak yang dapat dilakukan dengan akad-akad syariah. Dan yang keempat, ada sebagian sumber APBN kita sudah syariah. Selanjutnya, struktur pembuatan APBN antara lain yaitu Bappenas membuat rencana kerja pemerintah RKP, Kementerian Keuangan membuat APBN. Adapun akad-akad jual beli yaitu yang pertama ada Bai'al al-Musawwamah, yaitu jual beli biasa. Yang kedua ada Bai'al al-Amanah, yaitu jual beli yang modalnya wajib disampaikan penjual kepada pembeli. Yang ketiga ada Bai'al al-Mudayyadah, yaitu jual beli dengan harga yang paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan secara tawar-menawar. Yang keempat ada Bai'al al-Munaqqasah, yaitu jual beli dengan harga yang paling rendah yang penentuan harga tersebut dilakukan secara tawar-menawar. Dan yang kelima ada Bai'al hal, yaitu jual beli tunai. Selanjutnya, urgensi APBN syariah. Selama ini, syariah masih bertukar di sektor
keuangan, dan sektor ziswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Padahal pilar yang sangat penting dan sangat dominan adalah pilar di sektor real. Jika bisnis sektor real didrive dengan akad-akad syariah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi, akan tetapi keberkahan juga akan muncul. Maka, ada muncul dari pemerintah berpikir keras bagaimana solusinya buka pinjaman. Jadi, suku pinjaman dari masyarakat rakyat itu sebenarnya bukan pendapatan APBN, tetapi itu kewajiban rakyat. Sehingga, jika politik anggaran, defisit ini tetap menutupi kekurangan-kekurangan, pajak ikut berkurang. Sumber pendapatan non-pajak juga tidak sertifikat, maka solusinya adalah meminjam. Selanjutnya, konsep akuntansi syariah. Adapun akuntansi konvensional dan kemudian masih relevan tidak keluar dari bingkai syariah, maka tetap dikomodir menjadi kerangka yang melandasi lahirnya akuntansi syariah. Itulah penjelasan materi dari podcast Menggagas APBN Syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.